Hai semua, Assalamualaikum. Kali ini saya akan membuat roti sobek isi pisang coklat. Rasa roti ini sangat enak dan pastinya lembut banget. Bunda-bunda di rumah wajib coba ini ya, resep ini. Dan gimana cara membuatnya? Saksikan saja videonya sampai selesai. Pertama, saya siapkan wadah atau gelas, lalu tuang 175 ml susu, 3 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh vernipan atau ragi instan. Lalu aduk sampai gula larut. Kemudian tutup dan diamkan selama 10-15 menit. Sambil menunggu ragi diaktifkan, kita membuat dulu isiannya ya. Siapkan 5 buah pisang, lalu belah menjadi 2, dan ini nanti jadinya 10 potong pisang. Siapkan teflon dan panaskan dengan api kecil, lalu beri margarin secukupnya untuk menumis pisang. Lalu tumis pisang menggunakan api kecil saja ya, agar pisang tidak gosong. Bolak-balik pisang agar matangnya merata pada kedua sisinya. Nah, pisangnya sudah matang semua, lalu kita angkat dan sisihkan dulu. Nah, kembali ke bahan cair tadi, jika sudah terlihat berbuih seperti ini, itu tandanya ragi masih aktif dan bisa dilanjutkan untuk digunakan. Namun, jika tidak terlihat buih sama sekali, maka jangan dilanjutkan ya, karena nanti roti tidak akan jadi. Bahan cair yang sudah berbuih tadi, kita aduk-aduk dulu sebentar, lalu ditambahkan 1 butir telur yang dikocok terlebih dahulu, lalu dicampurkan saja ke bahan cair. Tambahkan juga margarin, 1 sendok margarin yang sudah dicairkan. Jika sudah dicairkan, margarinnya menjadi 4-5 sendok makan. Lalu aduk-aduk sebentar asal tercampur saja dan kita sisihkan dulu. Lalu siapkan wadah. Lalu masukkan tepung terigu, saya pakai protein tinggi, tepung cakra. Masukkan juga setengah sendok teh garam. Lalu aduk, saya menggunakan spatula. Kemudian tuangkan bahan cair yang sudah dicampur tadi ke dalam tepung. Lalu aduk-aduk kembali, saya menggunakan spatula. Aduk sampai semuanya tercampur dan menggumpal menjadi satu. Nah, setelah semua bahan tercampur seperti ini, lalu saya tambahkan setengah sendok teh SP. Fungsi SP di sini agar nanti rotinya menjadi lembutnya lebih tahan lama. Untuk penggunaan SP ini opsional saja, boleh digunakan, boleh juga di skip. Uleni lagi sebentar agar SP-nya bisa tercampur merata ke semua adonan. Lalu tutup adonan dengan kain bersih dan istirahatkan selama 1 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat. Sambil kita menunggu adonan diistirahatkan, kita siapkan dulu loyangnya. Saya pakai 2 loyang ukuran 11 x 22 cm. Olesi seluruh permukaannya dengan margarin. Lalu di sini saya pakai kertas roti
Namun jika tidak menggunakannya juga nggak apa-apa ya, nggak pengaruh juga, asalkan dioles pakai margarin pada semua sisinya. Setelah adonan diistirahatkan selama 1 jam, sudah terlihat mengembang 2 kali lipat ya. Lalu kempiskan adonan dan diulangi lagi sebentar dengan spatula. Kita bulatkan kembali. Siapkan alas kerja, kemudian olesi permukaannya menggunakan minyak goreng agar nanti adonan tidak lengket atau mudah untuk dikerjakan. Tuang adonan di atas alas kerja dan jangan lupa juga tangan kita untuk diolesi dengan minyak goreng agar tidak lengket waktu menguleni adonan. Kemudian bulatkan adonan dan bagi adonan menjadi 10 bagian dan tiap bagiannya saya timbang seberat 48 gram. Karena nanti tiap loyang berisi 5 pieces roti, maka saya timbang 48 gram sebanyak 10 piece. Sebenarnya masih ada sedikit sisa adonan kalau dijadikan satuan menjadi 3 piece roti. Setelah adonan ditimbang, lalu bulat-bulatkan adonan. Lakukan pada semua adonan sampai selesai. Lalu istirahatkan selama kurang lebih 15 menit. Setelah diistirahatkan, siap untuk kita kerjakan. Ambil satu adonan, lalu pipihkan. Bisa menggunakan jari-jari tangan atau juga bisa menggunakan rolling pin sesuai selera. Dilebarkan seperti ini ya. Kemudian kita beri isiannya 1 potong pisang, lalu kita beri di atasnya selai coklat. Lalu setelah itu kita lipat bagian sisi-sisinya, kemudian rapatkan. Dipastikan benar-benar rapat ya, agar nanti isian selai coklatnya tidak melumer ke luar roti. Lalu kita tata di loyang, ditaruh dulu di bagian yang paling tengah. Lalu kita lanjutkan lagi untuk selanjutnya. Lakukan seterusnya sampai selesai seperti pada contoh yang pertama. Jika sudah selesai, bisa kita istirahatkan selama kurang lebih 30 menit atau sampai adonan mengembang. Jika sudah mengembang 2 kali lipat, maka selanjutnya kita oles permukaan roti menggunakan 1 kuning telur yang dicampur dengan 1 sendok makan susu kental manis. Kita aduk rata. Oles permukaannya dengan campuran telur dan susu tadi. Diolesnya pelan-pelan ya, jangan terlalu ditekan agar roti yang sudah mengembang tidak kempes lagi. Lakukan hal yang sama pada loyang yang satunya. Setelah selesai, siap untuk dipanggang. Di sini saya menggunakan oven tangkring dan saya sudah panaskan sebelumnya selama 15 menit. Lalu panggang roti di dalam oven menggunakan api kecil. Setelah 10 menit pertama, saya buka ovennya, saya putar loyangnya agar tujuannya rotinya nanti bisa matangnya merata. Karena yang saya pakai ini oven tangkring, pastinya beda matangnya dengan menggunakan oven listrik.
Jadi ini berdasarkan pengalaman saya, kalau pakai oven tangkring setiap 10 menit saya cek untuk memastikan matangnya itu merata atau tidak. Setelah roti terlihat kuning kecoklatan seperti ini, itu tandanya sudah matang ya. Kita angkat saja, keluarkan dari oven, lalu kita keluarkan dari loyang. Bisa dilihat kan ya, ini bawahnya tidak gosong sama sekali dan terlihat sangat lembut. Dijamin ya, roti ini sangat lembut. Jadi rekomen banget nih. Sekarang saatnya untuk kita coba. Nah, saya belah rotinya. Terlihat kan seratnya sangat lembut. Saya belah rotinya. Terlihat sekali ya, rotinya sangat lembut. Dan dijamin ya, roti ini lembut banget. Rasanya juga sangat enak, manisnya pas. Dan silahkan mencoba di rumah ya Bunda. Jangan lupa juga jika suka dengan video-video saya, silahkan subscribe, like, dan komen. Terima kasih.